yang akan kalian alami di dalam love life, relationship, dan asmara percintaannya. Juga guidance untuk Scorpio dan apa yang kalian rasakan di dalam hubungan ini atau terhadap si dia. Scorpio. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Scorpio, saat ini akan gue bacakan ramalan zodiak buat teman-teman Scorpio, laki-laki dan perempuan. Buat Scorpio, Sun, Moon, dan Rising di bulan Maret 2020. Apa yang akan kalian alami di dalam love life, relationship, dan asmara percintaannya. Juga guidance untuk Scorpio dan apa yang kalian rasakan di dalam hubungan ini atau terhadap si dia. Scorpio. Kartu pertamanya adalah honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Lalu ada trust. This situation is calling for you to have faith. Lalu, soulmate. Yes, this is your soulmate. Di bottom of the decknya adalah forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Ya, Scorpio, coba untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti hati kalian atau yang bersalah. Dan mungkin ada suatu hal yang bisa diambil maknanya dari kejadian di masa lalu, dan itu akan bisa membuat kalian lebih merasakan cinta, lebih bahagia untuk saat-saat ini. Scorpio, Maret 2020. Oke, cocokkan juga reading ini dengan situasi kalian masing-masing dan cek juga moon sign dan rising sign reading kalian yang mungkin bisa resonate di dalam love life kalian. Scorpio, apa yang akan dialami oleh kamu di bulan Maret dalam love life dan relationship-nya, juga guidance untuk Scorpio. Kartu pertamanya adalah Page of Cups, lalu Queen of Cups, Six of Cups, Queen of Wands, Nine of Cups, Six of Swords, Seven of Cups, Knight of Swords, King of Pentacles, dan Eight of Swords. Di bottom of the deck-nya adalah Three of Cups. Oke, untuk
Scorpio, gue melihat bahwa akan ada wish come true ya. Harapan kamu yang tercapai, walaupun bukan harapan yang besar banget, harapan-harapan kecil, tapi akan terwujud. Dan juga ada party, celebration, acara mungkin merayakan sesuatu, atau kamu akan bahagia di bulan Maret ini. Beberapa di antara kalian ada yang ini beriring dengan new love mungkin juga ya. Kalau kalian single, atau ini adalah percakapan komunikasi dengan seseorang yang sangat romantis, yang berhubungan dengan perasaan, speak up heart to heart, misalnya ngomong sayang atau nembak. Ini adalah momen-momen yang sangat romantis buat kamu. Mungkin juga beberapa di antara kalian ada yang lagi menjalani honeymoon, baru habis menikah misalnya. Gue melihat buat Scorpio yang mengalami kendala habis break up ya, mungkin banget di bulan Maret ini akan ada seseorang yang minta kembali, atau mungkin kamu yang minta balikan ke dia, dan akan ada rekonsiliasi atau balikan. Sepertinya kamu akan mencoba untuk mendayung perahu ini untuk mencapai tujuan kamu ya. Kamu harus konsisten dengan apa yang kamu inginkan, walaupun kadang badai menerpa atau banyak halangan-halangannya atau banyak cobaannya. Tapi slow but sure, jalanin pelan-pelan, asal konsisten dan masih berusaha ya, sampai kamu mendapatkan goal itu atau sampai ke tujuan kamu semula. Dan di Six of Swords ini bisa juga menggambarkan kamu mungkin lagi holiday ke suatu tempat, atau lagi berpergian, atau kamu harus mengungsi misalnya, atau harus pindah tempat, atau pergi ke suatu tempat, entah sendirian atau ngajak seseorang ya. Sepertinya kamu akan terpaksa harus pergi atau harus pindah ya, karena mungkin keadaan yang memaksa kamu harus melakukan sesuatu atau moving. So lakukan aja, walaupun kamu nggak tahu nanti di sana bagaimana, begitu banyak negatif thought atau banyak hal-hal yang kamu khawatirkan. Tapi coba dulu gitu ya, karena kalau kamu stay di satu posisi yang kamu merasa nggak nyaman, itu kamu akan seperti terbelenggu dan nggak punya choice. Mungkin kamu ngelihat keadaan kamu seperti stuck atas suatu situasi, dan banyak pemikiran yang menghambat langkah kamu atau membuat kamu seperti merasa kayak nggak ada jalan gitu ya, atau ada tembok yang membuat kamu nggak bisa kemana-mana. Dan itu semua hanya ada di pikiran kamu. Karena apa? Kamu nggak melihat situasi itu lebih jelas lagi, atau dengan mata yang lebih terbuka, misalnya open mind. Kamu hanya menggunakan feeling kamu, dan feeling kamu itu mungkin lebih banyak anxiety-nya atau negative thought-nya, kekhawatirannya, yang membuat kamu stuck di satu posisi, seperti maju salah, mundur salah. Apalagi ini kalau soal balikan ya, mau ngelepasin dia nggak mau, tapi untuk balikan sama dia kamu misalnya takut atau khawatir. Nah, inilah yang membuat kamu seperti staying in the safe zone. Kamu gak berani untuk melangkah, mengambil resiko atau mencoba. Padahal kamu belum tahu kalau kamu coba nanti bakal seperti apa. Coba untuk lihat keadaan lebih jelas lagi. Kamu melihat diri kamu sendiri bimbang ya. Kamu mungkin berdealing dengan berbagai option atau multiple person yang menjadi temptation atau hiburan-hiburan ya, yang mungkin bisa aja real, bisa nggak real gitu kan. Nah, dalam hal ini kamu coba untuk percaya, coba lebih percaya ya. Trust issue ini akan penting dalam love life kamu di bulan Maret, dan juga faith. Di saat ada godaan-godaan lain, misalnya ketemu rumput tetangga yang lebih hijau, coba untuk lebih fokus dengan tujuan kamu di awal. Sebenarnya kamu ingin fokusnya kemana? Walaupun kadang godaan-godaan lain bikin kamu kehilangan fokus gitu ya, tapi jangan biarkan kamu kehilangan arah di tengah lautan gitu kan? Karena godaan-godaan lain itu, atau temptation, atau misalnya ilusi ya,
Mungkin kamu dihadapi oleh pilihan-pilihan yang kamu sulit untuk memilih, atau kamu bimbang mana yang terbaik, kamu mau ini tapi kamu juga mau itu. Mungkin kadangkala perasaan kamu berubah-berubah, atau mungkin kamu pelin-pelan gitu ya, dan semua ini membuat kamu seperti nggak melihat option-option itu secara jelas. Oke. Di environment Knight of Swords ini menggambarkan bahwa mungkin Scorpio lagi terlalu terburu-buru dalam bertindak, atau mungkin kamu agresif di environment kamu itu ya, di lingkungan sekitar kamu. Mungkin sama orang-orang kamu agak sedikit galak, atau agak sedikit nyablak gitu ya, atau main fisik, maybe emosional, atau terlalu terburu-buru dalam menentukan keputusan. Oke, di Hope and Fear kamu adalah Knight of Pentacles. Ini menggambarkan bisa saja seseorang yang kamu lagi berdealing, yaitu Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Seseorang ini yang kamu harapin banget atau yang bisa diharapkan, atau seseorang yang bisa mewujudkan harapan kamu. Misalnya kalau kamu gak berdealing dengan Earth sign, ini menggambarkan bahwa harapan kamu adalah financial stability, juga sukses in karir, ekonomi yang memuaskan, dan kamu mungkin ingin untuk punya bisnis sendiri misalnya, ya jadi bos, atau punya bonus yang besar, karir yang bagus, dan everything about foundation of materi di dalam love life kamu. Jadi misalnya untuk menikah kita harus punya rumah dulu, rumahnya harus bagus dan begini, maybe something like that. Jadi yang kamu harapkan tuh lebih ke arah fondasi materi dulu, atau fisik gitu ya. Oke, buat mungkin ini yang menjadi hambatan kamu untuk melangkah. Karena apa? Maybe kamu takut kalau belum punya, misalnya belum punya rumah tetap, kamu takut untuk menikah dulu karena bla 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 kayak gitu ya. But anyway, itu justru pemikiran itu yang justru membatasi kamu, jadi kamu seperti nggak kemana-mana, atau situasi stuck, atau kamu mungkin merasa digantungkan gitu ya. Atau bisa aja sebaliknya, kamu yang menggantungkan keadaan karena kamu masih labil gitu ya, atau bimbang untuk mana yang terbaik. Kalau kamu berdealing dengan seseorang yang kamu lagi komunikasi dan rasanya romantis banget gitu ya, kamu punya perasaan yang dalam sama dia, tapi kamu takut untuk melangkah, dan kamu yakin gak yakin apa dia benar-benar soulmate kamu. Coba lihat lebih jelas, mungkin orang ini memang adalah soulmate kamu. Oke. Dan orang ini pasti akan mau untuk jalan bersama kamu satu perahu ya, jalan satu mobil juga, dan kamu yang mengendarai mobil itu. Misalnya kamu yang membawa relationship ini kemana kamu mau, dan dia akan ikut kamu aja, mau kamu apa gitu kan. Tapi kalau kamu maunya berubah-berubah, dia juga akan bimbang tuh. Oke, untuk Scorpio itu aja yang bisa gue sampaikan untuk readingnya di bulan Maret. Semoga resonate, dan jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih, sukses selalu, salam hangat, bye bye.